Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralita Pratiwi dengan NIM 666123000 dari kelas 4C, Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang governance RMS Metric Well and Rose dari aplikasi Wonder by BNI dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayuning Budiati SIPM PPM, yang dimana menurut Well and Rose, IT governance adalah keputusan yang diambil untuk memastikan adanya alokasi penggunaan teknologi informasi dalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, Wonder by BNI adalah aplikasi m-banking yang dikembangkan untuk meningkatkan layanan perbankan bagi nasabah PT Bank BNI dalam era digital yang terus berkembang. BNI berkomitmen untuk menghadirkan solusi perbankan yang lebih modern, praktis, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Aplikasi ini dirancang dengan berbagai fitur canggih yang memudahkan nasabah dalam mengakses dan mengelola layanan perbankan melalui perangkat mobile kapan saja dan di mana saja. Beberapa fitur utama dari aplikasi Wonder by BNI meliputi pembukaan rekening baru, pengecekan saldo, riwayat transaksi, transfer dana antar rekening, serta pengisian saldo e-wallet. Semua fitur ini dapat diakses dengan mudah dan aman melalui smartphone ataupun tablet, sehingga nasabah tidak perlu mengunjungi kantor cabang untuk menyelesaikan berbagai aktivitas perbankan. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan berbagai transaksi lainnya dalam waktu yang singkat. Keamanan data nasabah menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan aplikasi Wonder by BNI. Dengan menggunakan sistem keamanan yang canggih seperti enkripsi data dan verifikasi 2 langkah. Aplikasi ini memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sepenuhnya aman dan terlindungi dari ancaman keamanan. Selanjutnya ada Matrix Analysis Well and Rose. Hasilnya yaitu yang pertama ada bisnis monarki, yang dimana semua keputusan atau decision dalam 6 area diambil oleh direksi, BNI, dan pemerintah. Input berasal dari pihak tergantung areanya. Yang kedua ada monarki. Semua keputusan atau decision diambil oleh divisi IT, inputnya juga dari divisi IT sendiri. Yang ketiga ada feudal. Yang dimana setiap unit bisnis seperti retail banking dan digital banking memberikan input dan mengambil keputusan secara mandiri untuk beberapa area. Yang keempat ada federal, yaitu dibuat secara terpusat dan terkoordinasi antara direksi dan unit bisnis, yang dimana ada IT investment yang diputuskan oleh direksi BNI dan divisi IT. Yang kelima ada duopoly, yaitu keputusan yang diambil bersama oleh divisi IT dan jajaran direksi. Ini mencerminkan kolaborasi yang aktif antara pihak bisnis dan teknologi. Selanjutnya ada anarki, yang dimana tidak ada struktur formal. Semua keputusan dan input berasal dari individu atau unit informal secara bebas. Dari apa yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Wonder by BNI merupakan inovasi digital terbaru dari BNI yang bertujuan untuk meningkatkan game change dalam industri perbankan Indonesia dengan menyasar segmen Gen Z dan milenial. Peluncuran aplikasi ini merupakan kelanjutan dari transformasi digital BNI yang dimulai sejak tahun 2020 sebagai respon terhadap tuntutan perubahan perilaku konsumen dan perbankan dan perkembangan teknologi finansial. Dalam konteks tata kelola teknologi informasi, penerapan governance arrangement Metric Well and Rose sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan teknologi informasi selaras dengan tujuan strategi organisasi. Matrix ini membantu mengidentifikasi peran dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan digital yang sangat relevan dalam pengembangan aplikasi seperti Wonder by BNI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 5W plus 1H, antara lain what, who, when, where, why, and how. Dari artikel E-Government and E-Governance Can Improve Indonesian Public Service Delivers karya Ibu Ayuning Budiati SIP PPM, yang dimana E-Governance adalah teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Ini meliputi penyediaan informasi interaksi, transaksi, dan transformasi layanan pemerintah melalui media digital seperti internet. Selanjutnya, e-governance adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik dengan bantuan teknologi digital yang berkaitan dengan koordinasi antar lembaga, keterlibatan warga negara, serta implementasi kebijakan yang berbasis pada prinsip
good governance atau pemerintahan yang baik. Selanjutnya, apa dan di mana e-governance dan e-government dimulai, yaitu ketika pengambilan keputusan pelaksanaan digital publik dengan bantuan teknologi digital yang berkaitan dengan koordinasi antar lembaga, keterlibatan warga negara, serta implementasi kebijakan yang berbasis pada prinsip good governance atau pemerintahan yang baik. E-government resmi dimulai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang pengembangan e-government, diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional E-Government. Implementasi awal dilakukan sejak tahun 1999, terutama oleh pemerintah daerah dan BUMN, bekerjasama dengan perusahaan teknologi informasi. Selanjutnya, kenapa e-governance dan e-governance penting? Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pelayanan. Yang kedua yaitu mengurangi korupsi dan pungli. Layanan digital meminimalisir kontak langsung secara rawan suap. Yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang dimana masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah secara daring. Yang keempat yaitu memudahkan akses bagi masyarakat luas, termasuk yang tinggal di daerah terpencil. Yang kelima yaitu menyesuaikan dengan perkembangan global, menuju tata kelola pemerintahan modern digital. Selanjutnya, apa yang terlibat? Yang terlibat yaitu pemerintah pusat seperti Presiden, Kominfo, Koordinator E-Government dan E-Governance Internasional, pemerintah daerah, dan swasta. Sebagai pengguna layanan digital, kapan implementasi e-government di Indonesia? Dimulai sejak tahun 1999 oleh beberapa pemerintah daerah seperti Kutai Timur dan Takalar. Secara resmi, pemerintah pusat menetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang pengembangan e-government yang kemudian diperkuat oleh Impres Nomor 3 Tahun 2003 tentang strategi nasionalnya. Sejak itu, berbagai inisiatif dimulai dan dikembangkan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya, bagaimana implementasi dikembang secara teori dan praktik. Secara teori mengacu pada model tahap e-governance lainnya dari 2001. Yang pertama yaitu informasi publikasi, informasi secara daring. Yang kedua yaitu interaction, komunikasi dua arah. Yang ketiga yaitu transaction, yaitu layanan online seperti perpanjangan KTP, pembayaran pajak. Yang keempat ada transformation atau metadata, yaitu integrasi lintas instansi pelayanan atau pintu digital. Secara praktik, yang pertama yaitu mengembangkan SIMTAP, yaitu Sistem Informasi Manajemen Satu Atap untuk layanan publik. Yang kedua yaitu menerapkan e-procurement untuk tender dan lelang online. Yang ketiga yaitu membuat portal nasional situs-situs daerah. Yang keempat yaitu melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan luar negeri. Dari apa yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa implementasi e-government dan e-governance sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisiensi, serta mengurangi praktik korupsi dan pungli. Walau masih banyak tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya koordinasi antar lembaga, beberapa daerah seperti Kutai Timur dan Takalar telah berhasil menunjukkan praktek yang baik dengan dukungan pemerintah pusat, daerah, swasta, serta bekerja sama dengan internasional. E-government berpotensi besar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.